Kami akan mempresentasikan tentang materi karapan sapi. Kami dari kelompok 4. Dalam video ini materinya akan dipresentasikan oleh 4 orang. Yang pertama oleh saya sendiri, Muhammad Raja Katolik. Yang kedua oleh Nur Azizah. Yang ketiga oleh Rahmat. Yang keempat oleh Pandi. Oke, langsung saja. Sejarah karapan sapi. Bagi orang Madura, pengertian karapan adalah adu pacu sapi menggunakan atau memakai keleles. Perkaitan kerapan diartikan sebagai adu atau pacuan. Adu atau pacuan sapi karena pacuan binatang lain seperti kerbau tidak disebut kerapan, tetapi memajir. Lalu oleh sebab itu tidak pernah dikenal istilah kerapan kerbau. Jadi kerapan itu hanya digunakan untuk sapi. Kalau kerbau itu dinamakan sebagai mamajir seperti itu. Dan kata karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas bersama-sama atau berbondong-bondong. Ada pula anggapan lain yang menyebabkan bahwa kata kerapan berasal dari bahasa Arab, yaitu kirabah, yang berarti persahabatan. Dalam pengertiannya yang umum, sekarang kerapan adalah suatu atraksi lomba kecepatan sapi yang dikendarai oleh joki dengan menggunakan keleles. Lalu, tradisi kerapan sapi berasal dari Madura. Tradisi ini diperkirakan sudah ada pada abad 13. Awal mula kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian, sehingga gantinya orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Jadi kerapan sapi ini juga digunakan sebagai atau untuk membantu menyuburkan tanah di Madura yang saat itu posisinya sedang tidak subur gitu. Dan sebagian warga Madura juga berpindah profesi ke nelayan untuk daerah-daerah pesisir seperti itu. Lalu suatu ketika seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Badawi atau Pangeran Katandur yang sering kita dengar ya, yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan nanggala atau salaga, yang ditarik dengan 2 ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajin. Gagasan itu juga menimbulkan adanya beberapa anggapan gitu, dan anggapan-anggapan itu akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Nur Azizah. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Azizah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Agil tentang sejarah kerapan sapi. Ada dugaan bahwa kerapan sapi sudah ada di Madura sejak awal abad ke-14. Disebutkan ada seorang kiai yang bernama Kiai Pratanu pada zaman dulu yang memanfaatkan kerapan sapi sebagai sarana untuk mengadakan penjelasan tentang agama Islam. Oleh sebab itu, ajaran-ajarannya yang filosofis dihubungkan dengan posisi sapi kanan atau pang luar dan sapi kiri atau pang dalam yang harus berjalan seimbang agar jalannya tetap lurus, agar manusia pun dapat berjalan lurus. Cerita lain mengatakan, pada abad ke-14, Sapudi memerintahkan Panembahan Wilingi yang banyak berjasa dalam menanamkan cara-cara berternak sapi, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Adipodai. Sang putra lama mengembara di Madura daratan, dan ia memanfaatkan pengalamannya di bidang pertanian di Pulau Sapudi, sehingga pertanian semakin maju.
Macam-macam kerapan sapi. Di Madura dijumpai beberapa macam kerapan sapi yang memberikan klasifikasi kepada jenis dan kategori peserta kerapan tersebut. Berbagai macam kerapan sapi. Yang pertama ada kerap peni atau kerapan kecil, yang kedua ada kerap raja atau kerapan besar, yang ketiga ada kerap ojangan atau kerapan undangan, yang keempat ada kerap kerasidenan atau kerapan tingkat kerasidenan, yang kelima ada kerap jar-ajaran atau kerapan latihan. Karena pertanian sangat maju pesat, maka dalam menggarap lahan itu, para petani seringkali berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesibukan berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaan itu akhirnya menimbulkan semacam olahraga atau lomba adu cepat yang disebut karapan sapi. Dalam mengatur taktik dan strategi bertanding, masing-masing tim menggunakan tenaga-tenaga terampil untuk mempersiapkan sapi-sapi mereka. Orang-orang itu dikenal dengan sebutan. Yang pertama tukang tongko atau joki yang mengendalikan sapi pacuan. Yang kedua ada tukang tambang, orang yang menahan kesang sapi sebelum dilepas. Yang ketiga ada tukang getak, orang yang menggertak sapi agar dapat pada saat diberikan aba-aba, sapi itu melesat bagaikan abak panah ke depan. Yang keempat ada tukang tonja, orang yang bertugas menarik dan menuntun sapi agar patuh pada kemauan pelatihnya. Yang kelima ada tukang kubra, anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberikan semangat pada sapinya dari tepi lapangan. Mereka tidak boleh memasuki lapangan dan hanya sebagai supporter. Menjelaskan tentang peraturan dasar dalam karapan sapi. Dalam setiap lomba, sapi-sapi yang akan diikutsertakan dalam perlombaan biasanya melalui tahap seleksi. Adapun yang melakukan seleksi ialah dokter hewan dari Dinas Kehewanan. Adapun sapi-sapi yang telah dianggap memenuhi persyaratan antara lain tinggi badan sapi 120 cm, berbadan sehat dan berkulit bagus, umur sapi ditentukan dan diketahui dari keadaan gigi, kedua tanduk sapi harus baik dan harus sama, dan yang diperbolehkan dijadikan sapi karapan berasal dari dataran Madura. Namun untuk saat ini persyaratan di atas bukan menjadi patokan lagi dalam sebuah ajang perlombaan. Dalam setiap perlombaan diadakan dalam suatu bentuk kepanitiaan perlombaan lengkap dengan dewan juri. Panitia pelaksanaan biasanya berasal dari pihak pemerintah daerah apabila dilaksanakan dalam kabupaten atau daerah, dan pihak kecamatan apabila dilaksanakan dalam event kecamatan. Adapun komposisi kepanitiaan berasal dari unsur dinas instansi, muspika, dan dibantu oleh dinas kehewanan. Tidak menutup kemungkinan kepanitiaan dibentuk oleh masyarakat pencinta sapi karapan atau swasta apabila ditengarai dalam unsur tidak adil apabila panitia pelaksanaan berasal dari unsur pemerintah. Adapun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam setiap perlombaan adalah: 1. Sepasang sapi karapan dinyatakan sebagai pemenang apabila kaki depan telah menginjak atau melompati garis finish. 2. Sepasang sapi harus tetap dinaiki oleh seorang joki mulai dari start sampai finish. Walaupun sepasang sapi karapan telah sampai ke garis finish, tapi tanpa joki sebab jatuh di tengah arena akan dinyatakan kalah. Setiap joki diberi selempang dengan warna yang berbeda. Untuk mendapatkan pemenang, diadakan babak penyisihan. Yang menang dimasukkan dalam satu pot pemenang, demikian pula yang kalah. Untuk babak berikutnya, pemenang akan diadu dengan pemenang, yang kalah akan diadu dengan yang kalah. Sehingga setelah acara perlombaan usai, maka akan didapatkan pemenang sebanyak 6 pasang, yaitu juara 1, 2, dan 3 dari golongan pemenang, dan juara 1, 2, dan 3 dari golongan yang kalah. Perlombaan dimulai apabila petugas pemegang bendera di garis start melambaikan bendera dari arah. Saya akan menjelaskan tentang perubahan karapan sapi di zaman modern. Karapan sapi masa kini tidak sama dengan masa lampau. Kini pelaksanaan karapan sapi sangat kompleks, banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Motif dan jenis karapan sapi pun beragam. Secara umum, penyelenggaraan karapan sapi masa kini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu karapan sapi formal dan non-formal. Karapan sapi formal diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh panitia yang dibentuk pemerintah. Waktu pelaksanaannya relatif tetap dan pemenangnya mendapat hadiah. Puncak karapan sapi formal adalah karapan sapi gubeng yang memperebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia.
Sedangkan karapan sapi non formal tidak selalu diselenggarakan panitia tertentu walaupun pelaksanaannya tetap diawasi aparat kepolisian karena menyangkut ketertiban dan keamanan. Pemenangnya ada yang mendapat hadiah, ada yang tidak. Pelaksanaannya bersifat insidentil tergantung kebutuhan penyelenggara. Termasuk dalam kategori ini adalah karapan sapi pesanan, karapan adat, dan karapan nazar. Yang selanjutnya, karapan sapi formal. Agenda lomba diawali dari tingkat kecamatan, berlangsung antara bulan Agustus sampai September. Kemudian tingkat kabupaten berlangsung antara bulan September sampai Oktober. Dan puncaknya adalah tingkat keresidenan atau tingkat Madura yang berlangsung antara bulan Oktober, November sampai November. Yang terakhir ini biasa disebut dengan karapan sapi gubeng yang diikuti 4 kabupaten di Madura. Dan hadiah sangat bergengsi, yaitu memperebutkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia. Dalam karapan sapi gubeng, peserta terdiri atas 24 pasang sapi mewakili 4 kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Masing-masing kabupaten mengirim 6 pasang hasil seleksi jenjang di bawahnya. Pelaksanaan karapan sapi gubeng harus memenuhi standar sebagaimana telah diatur dalam Konferensi Keresidenan Madura tahun 1956. Di antara ketentuan yang harus diikuti adalah umur sapi peserta minimal 2 tahun, tinggi sapi peserta harus mencapai 120 cm, jarak tempuh kerap 130 meter, dan sapi peserta dalam keadaan sehat yang dinyatakan oleh dokter hewan. Oke, sampai di situ aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai karapan sapi ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.